Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk pengersa Aba Aus Qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Al-Mukarramun, para kiai, para wakil talqin, Bunda Jaya sekeluarga, Bapak Profesor Haji Priyatno yang memberikan fasilitas Manaqib Online Internasional ini. Semoga berkah semuanya, segalanya selamanya. Pemangku hajat mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Saya pernah melihat cuplikan video di mana Aba Aus bersabda, yang memusuhi kita itu setan. Tapi kita mah jangan memusuhi setan. Cukup setan yang memusuhi kita. Kalau kita memusuhi setan, berarti kita memusuhi Allah yang menciptakannya. Allah perlu setan untuk menggoda kita. Allah menciptakan kita untuk bersama Allah, supaya kita dapat menghadapi yang memusuhi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa propaganda syaitan itu tidak kuat atau lemah. Bagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya propaganda syaitan itu lemah. Tetapi kenapa kita seringkali kalah dengan godaan atau propaganda syaitan ini? Tentu saja kelemahan propaganda setan itu ternyata pada diri kita kekuatan untuk menangkalnya itu lebih lemah daripada propaganda tersebut. Setan memiliki strategi untuk mengalahkan kita, tetapi seringkali kita tidak memiliki perisai, tidak memiliki filter, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan strategi setan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini untuk melaksanakan dua hal, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi untuk melaksanakan dua hal tersebut tidak semudah kita membalikkan kedua tangan atau tidak semudah kita mengucapkan kata-kata. Untuk melaksanakan dua hal tersebut, kita akan terhalangi oleh bujuk rayu setan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita memiliki dua kewajiban di dalam kehidupan ini, maka setan itu memiliki dua strategi untuk mengalahkan kita. Nah, ini kita sampaikan agar kita nantinya kalau ada indikator strategi setan ini masuk ke dalam diri kita, maka kita bisa mengantisipasi dan mengalahkannya. Yang pertama, bahwa setan itu menggoda kita lewat syubhat. Sesuatu yang tidak jelas,
ini dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran, dimasukkan ke dalam dada manusia. Baik itu pikiran yang bersifat ekstrim maupun bersifat soft. Ya. Satu contoh begini, ada pemikiran syubhat yang bersifat ekstrim. Ada dalil Al-Quran yang menyatakan berjihadlah kalian semuanya dengan harta, benda, nyawa. Ternyata dalil ini dipergunakan untuk sesuatu yang salah, untuk mencuci otak-otak orang Islam yang kurang paham tentang masalah agama. Maka lahirlah orang-orang yang bersedia menjadi martir bunuh diri, pembunuh diri, dan lain sebagainya. Di mana dijanjikan bahwa dengan melakukan pembunuh diri itu, dia akan surga akan menantinya, bidadari akan menantinya, dan lain sebagainya. Inilah pemikiran-pemikiran syubhat yang ekstrim. Yang kedua, dimasukkan ke dalam dada manusia itu pikiran syubhat yang bersifat soft, halus ya. Dimasukkan ke dalam dada kita, ngapain ikut. Nah, janganlah kau berangkat duluan di masjid, nanti kalian dikira riya. Ini sangat halus sekali. Janganlah mengikuti ini dan itu, nanti begini dan begitu. Jangan berangkat sholat Jumat duluan, toh nanti ada adzan kedua, setelah adzan dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat halus. Ini yang dimasukkan setan ke dalam dada manusia yang bersifat syubhat. Yang kedua, ini yang seringkali kita kalah. Setan menggoda kita dengan strategi syahwat. Kekalahan manusia atas propaganda setan ini adalah syahwat egoisme. Ya. Di mana egois ini adalah merupakan hijab yang paling besar pada diri manusia. Lewat syahwat, keinginan-keinginan itu seringkali kita kalah oleh propaganda setan. Di mana dalam syahwat ini ada 4 unsur yang dimasukkan setan ini. Ini coba kita perhatikan, barangkali ada indikator yang masuk ke dalam dada kita supaya kita bisa. Nah, yang pertama adalah lewat pandangan mata. Lewat pandangan mata lawan jenis kita yang lebih menarik. Kemudian pasangan kita yang di rumah yang kurang menarik lagi. Yang kedua adalah iklan-iklan yang muncul di tayangan media sosial, di mana kita memiliki keinginan yang tidak bisa kita kendalikan. Maka saat ini banyak sekali orang-orang yang buat pandangan mata ya. Iklan-iklan yang menarik hati sehingga menjadikan hidup kita ruwet ya. Sebenarnya Allah tidak memberikan keruwetan kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang membuat dirinya ruwet. Ya. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yudlamun. Kalau masalah hidup aja, insya Allah menjamin hidup kita. Tetapi yang lebih itu adalah gaya hidupnya. Gaya hidup ini ternyata lebih mahal daripada hidup itu sendiri. Kemudian yang kedua, bisikan setan ke dada kita adalah melalui pikiran. Pikiran yang negatif akan mendorong manusia berbuat negatif pula. Satu contoh begini, kita ada tamu di luar rumah, kemudian kita berpikiran negatif terhadap tamu itu, kita akan memanggil anak kita, nak, bilang sama tamu yang ada di luar sana, bilang bapak tidak ada. Nah, pikiran yang negatif ini akan mendorong dia berbuat negatif, dia berdusta. Kemudian yang kedua, dia menyuruh memberikan pendidikan anaknya tidak. Ini pikiran-pikiran. Kemudian terhadap seorang yang tidak kita suka, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang kita tidak sukai, maka semuanya kita tidak suka. Yang ketiga akan dimasukkan ke dalam dada kita ini adalah kata-kata.
Ini kita harus berwaspada kalau kita berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman kita, hati-hati dengan 3 hal. Yang pertama, setan akan mendorong kita untuk ghibah, ya, membicarakan aib orang lain. Kemudian ketika kita berdialog dengan orang-orang sekitar kita, kita akan diarahkan oleh setan ini untuk berdusta. Dan yang ketiga adalah diarahkan kita untuk mengatakan sesuatu yang sombong. Kemudian yang keempat adalah setan membisikkan ke dalam dada manusia itu melalui langkah. Kemana arah langkah kita? Kalau arah langkah kita ini tujuannya jelek, maka proses dari awal sampai akhir itu akan dilakukan kejelekan-kejelekan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi juga panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan dengan tuntunan zikir yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan bimbingan Syekh Mursyid kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah wal karomah aba'os al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.